Halo guys, ketemu lagi sama aku Decis Desi. Apa kabar kalian guys? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja, happy dan bahagia selalu guys. Terima kasih sudah klik video ini guys. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya buat kalian yang suka horor, kisah-kisah mistis, kriminal, dan kisah-kisah lainnya yang penuh dengan plot twist guys. Hari ini guys, aku mau bawain kisah duka yang belakangan ini tuh viral di negara Malaysia ya guys. Kalian pernah dengar gak pepatah yang bilang diem itu emas guys? Itu tuh kayak pepatah paling umum yang sering kita dengar ya guys ya, yang menunjukkan bahwa kadang tuh lebih baik diem daripada berbicara hal yang bisa memperburuk keadaan. Tapi ya guys, kadang ya kalau ketemu kasus-kasus kayak gini tuh ya kita baru sadar betapa bahayanya diam guys. Apalagi dalam kasus serupa yang kayak mau aku bawain kali ini guys, yang katanya itu adalah korban dari pembulian. Hari ini guys kita akan membahas kisah pilu di balik tagar yang viral, yaitu Justice for Zara. Oke guys, kalau gitu kita mulai ke ceritanya. Let's go. Jadi guys, kisah ini itu tentang seorang anak perempuan bernama Zara Khairina Mahathir berusia 13 tahun. Zara ini seorang pelajar yang bersekolah di sebuah sekolah asrama di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama atau disingkat SMKA Tun Datu Mustafa di Papar, Sabah, Malaysia guys. Zara ini tuh dikenal sebagai anak yang pendiam tapi ceria ya guys ya, bukan tipe-tipe pendiam yang murung gitu loh guys. Katanya juga rajin, penyayang, bahkan teman-temannya nih ya menggambarkan kalau Zara ini tuh sebagai orang yang manis, seorang yang memiliki pendengar yang baik, menjadi pendengar yang baik gitu guys, dan gak pernah menimbulkan masalah selama mereka kenal si Zara ini guys. Jadi tipe-tipe emang anak yang baik gitu loh guys. Bahkan si Zara ini kalau ditanya cita-citanya apa, dia cuma bilang mau membahagiakan keluarga dan orang tuanya guys. Baik kan guys, anaknya kayak gak neko-neko gitu loh guys. Dan by the way Zara ini anak sulung ya guys, anak pertama, punya 2 adik. Jadi bisa dibilang Zara ini harapan besar kelak nanti buat ibu bapaknya biar bisa membantu adik-adiknya gitu guys. Beberapa hari nih ya sebelum kejadian awal mula kasus ini, ada yang aneh guys, karena teman-teman sekelas si Zara tuh bilang kalau dia ini terlihat murung, lebih banyak diem, gak banyak ngomongnya guys, dan dia sering menyendiri. Bahkan pernah dia ketahuan nangis di kamarnya guys. Dari situlah ditanya nih ya sama teman-temannya, kayak Zara kamu kenapa? Kamu cerita sama kita, kamu kenapa? Kok kamu hari-hari ini diem banget, dan kenapa waktu itu kamu nangis kayak gitu guys. Tapi dari situ Zara nggak mau cerita. Dan jadinya nih teman-temannya nih berspekulasi kalau si Zara ini nangis menyendiri gara-gara dia tuh jadi korban bullying kakak-kakak kelasnya guys. Jadi kakak kelas ini memang sering mengejek-ejek si Zara, bahkan mengintimidasi dia guys. Bahkan ya ada berita yang bilang kalau Zara ini tuh suka jadi bulan-bulanannya para siswa-siswa nakal itu guys. Uangnya, barangnya sering diambil, dicuri sama orang-orang ini guys. Dan pernah nih ya ibu Zara tuh datang buat jenguk Zara di asramanya. Terus tahu nih kabar tentang anaknya tuh dibully. Akhirnya ibunya nyamperin dong si pembuli ini gitu, yang menjadi target. Si ibunya ini nanya, kamu kenapa gitu, negor lah gitu, jangan kayak gitu sama anak saya. Tapi Zara bilang guys, katanya tuh dia, aku nggak apa-apa bu, aku nggak takut sama mereka, aku berani kok. Nah dengar kayak gitu ibunya percaya dong guys. Dan fast forward nih ya guys, gak lama dari Zara ketawa nangis itu, dia juga sempat ngabarin ibunya lewat telepon guys, tepat seminggu sebelum Zara ditemukan tidak bernyawa. Dan potongan rekaman audio ini tuh bocor ke media sosial guys, yang isinya tuh mengungkapkan ketakutan Zara terhadap kakak kelasnya. Rekaman audio ini tuh berdurasi sekitar 44 detik, yang merupakan potongan percakapan telepon antara Zara dan ibunya ya guys ya. Ada yang melansir nih di sebuah artikel media lokal Malaysia, bilang katanya tuh Zara ini nelfon ibunya, terus dia bilang dia tuh takut sama seorang siswi senior kakak kelasnya yang dia sebut tuh sebagai KM guys. Katanya tuh ya Zara ini sempat nulis beberapa nama siswa-siswi yang emang nggak melaksanakan sholat guys. Dan desas-desusnya pun muncul, dan ada beberapa nama yang muncul ke media dicurigai sebagai pelaku dari pembulian yang diterima oleh Zara guys. Ada 3 nama guys, yaitu namanya tuh Kak Wana, Kak Dedeng, dan Kak Tomboy. Tapi sayangnya itu semua masih kabar angin lalu ya guys ya, karena belum ada konfirmasi resmi dari pihak manapun. Bahkan ya kita lanjut nih ke tanggal 16 Juli 2025 guys. Pada dini hari sekitar pukul 3 sampai 4 pagi, Zara ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri di sebuah parit besar tepat di bawah bangunan lantai 3 guys, dekat dengan sekolah asramanya. Zara ini ditemukan dalam kondisi tubuhnya yang udah penuh luka guys.
tangannya patah, kakinya patah, kepalanya cedera parah. Tapi aku nggak nemuin ya info jelas tentang siapa persisnya yang menemukan Zara. Apakah siswa-siswa lain, guru-guru lain, atau penjaga sekolahnya? Aku nggak dapat info guys. Tapi setelah Zara ditemukan dalam kondisi yang seperti itu ya guys, Zara ini langsung dibawa ke rumah sakit Queen Elizabeth I di kota Kinabalu, Malaysia guys. Dalam kondisinya yang kritis, pihak sekolah saat itu memberi dugaan kalau Zara ini jatuh ke lantai 3 ke pihak rumah sakit. Dan pada hari yang sama ada pihak sekolah yang melapor ke polisi juga guys. Polisi saat itu menerima laporan resminya tuh jam 8.16 pagi guys. Jadi sekitar 4 jaman setelah penemuan Zara di dalam parit. Dan setelah itu barulah nih ya ada yang menghubungi pihak keluarganya. Kayak mungkin teleponnya gini guys. Halo Bu, dengan orang tuanya Zara. Ini Zara ditemukan tidak sadarkan diri di asrama Bu. Sepertinya jatuh di lantai 3. Dan sekarang Zara ada di rumah sakit sedang koma. Gila nggak guys, mendengar itu apa nggak kaget orang tuanya? Udah pasti histeris kan guys, mereka tuh sedih, khawatir, bercampur aduk, udah pasti itu guys. Ini tuh nggak disebut juga guys, siapa tuh yang nelfon gitu, itu aku nyari di semua artikel nggak ada ngasih tahu siapa yang menghubungi, siapa yang menemukan Zara, itu nggak dikasih tahu guys. Dan setelah 1 hari, keesokan harinya tanggal 17 Juli 2025, Zara dinyatakan meninggal dunia guys. Kabar ini langsung heboh, tapi bukan cuma karena kepergiannya Zara, tapi karena banyaknya ditemukan kejanggalan atas kasusnya ini guys. Kira-kira coba apa kejanggalannya? Yang pertama nih ya, nggak adanya otopsi yang dilakukan. Padahal kan bisa dibilang Zara ini meninggal karena luka serius ya. Dan setelah dinyatakan udah nggak ada gitu ya, pihak rumah sakit langsung menyerahkan jenazahnya Zara ke keluarganya tanpa pemeriksaan mendalam. Yang kedua, Zara tuh pun pakai baju ya saat ditemukan. Bajunya itu nggak dipakai buat barang putih guys. Baju yang dipakai Zara itu kan kotor ya, penuh darah, tapi nggak diambil sama polisi. Nggak ada tuh dijadiin barang bukti, atau nggak ada juga rekonstruksi tempat kejadian ditemukannya Zara guys. Ketiga nih ya, saat proses pemandian jenazah, keluarganya ini melihat ada lebam-lebam aneh di tubuh Zara. Kenapa anehnya guys? Karena ya di wajahnya itu hanya sedikit luka, tapi di badannya banyak lebam guys, banyak luka-luka. Lebamnya tuh ke bagian-bagian yang nggak masuk akal kalau cuma karena jatuh guys. Saat itulah guys keluarga mulai curiga kalau jangan-jangan ini tuh ada yang disembunyiin gitu. Dan perlahan-lahan kecurigaan tuh mengarah ke satu hal, yaitu Zara mungkin nggak jatuh sendiri, tapi Zara mungkin aja menjadi korban bullying atau bahkan kekerasan di dalam asrama. Saat itu guys, pihak keluarga Zara kembali melaporkan dugaan ini tuh ke polisi buat diselidikin ulang. Dan ibu Zara juga menyerahkan rekaman suara kepada polisi yang merekam ketakutan Zara terhadap seorang kakak kelas yang memang dicurigai sudah melakukan pembulian terhadap Zara ini guys. Nah di part ini ya ada banyak berita yang berseliweran guys tentang kasus ini, karena ada yang bilang kalau Zara tuh sempat dimasukkan ke dalam mesin cuci oleh para pelaku pembulian ini. Tapi ini tuh baru dugaan ya guys ya, sepenuhnya spekulatif, dan katanya ini juga belum ada bukti tentang berita itu. Pernyataan resmi pengacara dari pihak keluarga Zara yaitu Pak Hamid Ismail dan Syahlan Zufri tegas bilang kalau katanya ibunya ini gak pernah memberikan konfirmasi kepada pihak manapun mengenai berita yang Zara dimasukkan paksa ke mesin cuci guys. Tapi ini yang bikin jadinya viral kan guys berita ini, dan isu ini tuh jadi pembahasan nasional bahkan di Malaysia dan banyak guys negara-negara lain. Kayak kenapa sih kasus ini tuh harus ditutup-tutupin gitu? Kayak ada yang bilang pelakunya itu anak pejabat, orang penting, orang berkuasa gitu lah guys. Bahkan juga guys, ibunya Zara sempat ditemui oleh pihak asrama sekolahnya. Kayak ngebujuk gitu guys, biar ibunya dan keluarga Zara ini nggak memperpanjang dan melapor ke polisi dengan alasan katanya biar berita ini tuh nggak kemana-mana, nggak ada pengaruh buruk juga untuk sekolahnya nanti gitulah. Bahkan guys, saat laporannya udah berhasil dibuat nih ya, ibunya Zara kan selalu nanya perkembangan kasusnya gimana gitu ya, dan selalu dijawab ogah-ogahan guys. Makanya kenapa kasus ini tuh diviralin sama keluarganya Zara. Dan pas viral guys, jenazah Zara pun kembali diotopsi nih, dan ada sekitar 61 orang termasuk guru, siswa, dan teman-temannya Zara diperiksa. Kementerian Pendidikan Malaysia bilang kalau dia ini janji gak bakal ngelindungin siapapun guys yang terbukti terlibat bersalah di kasus ini, dan gak peduli statusnya tuh apa. Dan sampai sekarang, sampai video ini aku buat guys, nama-nama yang ditetapkan yang dicurigai di medsos itu tuh belum ada konfirmasi aslinya ya guys ya. Konfirmasi dari pihak berwenang ataupun keluarganya Zara itu belum ada konfirmasi apapun mengenai pelaku.
gitu loh guys. Nyesek gak sih guys denger ini? Aku tuh nyesek banget loh denger ini guys, berita ini gitu ya. Karena aku tahu rasanya dibully. Aku dulu jujur pernah merasakan dibully saat aku SD. Itu tuh gak enak banget saat kita mencari pembelaan, saat kita ngomong ke guru, kita ngomong ke teman-teman, bukan kita yang dibela tapi malah pembulinya yang dibela. Itu aku pernah ngerasain banget guys. Jadi aku juga tahu gitu betapa sakitnya kalau memang beneran dibully gitu lah guys. Gini guys, aku mau ngomong sama kalian. Kalau kalian lihat teman kalian dibully, jangan diem. Laporin ke orang yang lebih tua dari kalian yang kalian percaya. Dan kalau kalian yang jadi korban, bicaralah guys, ngomong, cerita ke orang yang kalian percayai. Cari orang yang menurut kalian bisa melindungi kalian. Dan kalian tuh gak boleh nyerah ya guys ya. Kalian harus survive, kalian harus berani, harus bisa bela diri kalian. Karena orang-orang yang kayak gitu tuh guys, senang banget ngeliat kita takut sama dia. Jadi tolong ya guys ya, kalau kalian jadi korban pembulian, survive guys. Cari perlindungan secepatnya, kalian gak boleh diem. Oke guys, gitu aja dari aku. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf untuk salah-salah katanya. Dan gimana menurut kalian guys? Jangan lupa komen-komen di bawah untuk ide, saran, kritiknya. Subscribe juga dan kasih like-nya guys. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Sehat-sehat guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.